Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sehat semua? Masya Allah sehat semua ternyata. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu meminta ketua kelas Azam untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan Azam. Baik, terima kasih Azam telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Coba kalian lihat teman kanan kirinya, apakah hadir semua? Hadir semua, Masya Allah, Ibu sangat senang sekali ya kalau murid-murid Ibu rajin dan bersemangat untuk sekolah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa. It's okay. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, yaitu kalian mampu mengidentifikasi bangun-bangun datar yang ada di sekitar kalian. Dan kalian mampu mengenali jenis-jenis bangun datar serta mengetahui sifat-sifat bangun datar. Sebelum itu, kira-kira kalian amati sekitar kalian ya, yang termasuk bangun datar apa ya? Bisa Ibu minta tolong sebutkan satu contoh. Oke, Azam, apa Azam? Oh ya, pintu. Masya Allah. Nah, kira-kira pintu itu termasuk bangun datar bentuk apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Oke. Baik, ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati mari belajar. Kalau kau suka hati mari belajar. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati mari belajar. Kalau kau suka hati teriak segitiga. Kalau kau suka hati teriak segitiga. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak segitiga. Kalau kau suka hati bilang persegi. Kalau kau suka hati bilang persegi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang persegi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang persegi. Oke, terima kasih. Ya, nah Ibu di sini punya ini apa ya? Kira-kira ada yang tahu ini bentuk apa? Atau bangun datar apa ini? Ya betul, segitiga. Terus yang ini warna hijau ini bentuknya seperti apa ya? Ada yang tahu? Oke, Intan apa Intan? Persegi atau segi empat. Oke. Selanjutnya yaitu ini apa ya? Ini bentuk bangun datar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah persegi panjang, sama halnya dengan pintu. Nah, kira-kira antara apa ya bedanya antara persegi 4, persegi panjang, dan persegi 3? Oke, mari kita belajar bersama-sama dan kita lihat apa ya sifat-sifat dari masing-masing bangun datar ini. Oke? Nah, yang pertama segitiga. Ya, perhatikan ya anak-anak segitiga. Kira-kira ada berapa sisi pada segitiga? Ya, ada berapa? Ada ada 3. Betul sekali. Yang pertama ini adalah sisi AB, di mana ini A, ini B, yaitu sisi AB. Habis itu sisi BC. Kembali lagi C A. Jadi ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Oke. Nah, pada segitiga ini memiliki berapa sudut? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Ada berapa sudut? Ada 3 juga. Wah, kira-kira apa saja ya? Sudut apa saja ya? Yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, itu
adalah sudut-sudut pada segitiga. Nah, kira-kira ada berapa titik sudut pada segitiga? Ya, Azam, ada tiga. Masya Allah, benar ada tiga memang, yaitu titik A, titik B, dan titik sudut C. Nah, yang selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki berapa sisi ya? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak nih kira-kira? Ada 4 sisi, yaitu sisi apa aja ya? Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Dan ini adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Coba ulangi, sisi apa ya? DA, oke. Nah, ternyata persegi panjang itu memiliki 4 sisi. Nah, persegi panjang juga memiliki 4 sudut. Sudut ya. Yang pertama yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Memiliki titik sudut juga ada 4, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Nah, persegi panjang ini merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi. Tapi keempat sisi tersebut tidak memiliki panjang yang sama. Tapi ada di antara dua sisinya disebut sisi sejajar. Nah, contohnya yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi DA. Oke, apakah sudah paham? Paham? Good job. Yang selanjutnya yaitu persegi atau segi empat. Sama halnya dengan persegi panjang. Persegi empat atau segi empat ini memiliki 4 sisi. Tetapi sisinya sama panjang, sama lebar. Memiliki 4 sisi yang sama, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Memiliki juga 4 titik sudut, yaitu sudut A, titik sudut D, titik sudut C, dan titik sudut D. Dan memiliki 4 sudut juga, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, dari pembahasan yang sudah Ibu bahas, kira-kira apa ya perbedaan dari masing-masing bangun datar? Ada yang bisa sebutkan atau beri contoh? Nah, Ibu kasih ini. Antara segitiga dan persegi panjang, apa yang membedakan? Ya, betul, jumlah sisinya pun sudah berbeda. Kenapa? Segitiga memiliki 3 sisi, persegi panjang memiliki 4 sisi. Terus, nah, kira-kira apa ya perbedaan antara persegi panjang dan segi empat? Ada yang tahu? Azam? Intan? Duta? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak sih? Kan tadi kita sudah bahas. Oh, ternyata kalian bingung ya, karena sama-sama memiliki 4 sudut, 4 titik sudut, dan 4 sisi. Sebenarnya pada bangun datar ini, ada 2 bangun datar ini memiliki perbedaan. Ya, yang pertama, perbedaan apa ya kira-kira perbedaannya? Yaitu kalau segi 4 ini memiliki 4 sisi yang sama. Nah, karena dia bentuknya sama, panjangnya, lebarnya sama. Sama halnya dengan persegi panjang, dia juga memiliki 4 sisi, namun tidak dengan ukuran dan lebar yang berbeda. Nah, persegi panjang juga memiliki 2 sisi yang sejajar, yaitu sisi A, sisi B, sejajar dengan sisi C, sisi D. Nah, yang ini sisi B, sisi C, sejajar dengan sisi D dan sisi A. Oke, sudah paham kan anak-anak? Oke, sudah paham kan? Nah, perbedaan dari 2 bangun datar ini. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari pembahasan kali ini? Ya, Intan?
Ya betul sekali, banyak sekali memang contoh-contoh bangun datar di sekitar kita. Ada misalnya pintu, ada jendela, ada bingkai foto. Nah, itu merupakan contoh-contoh bangun datar. Nah, pada pembelajaran kali ini, pembahasan apa atau materi apa yang kalian sukai? Kalau Azam tentang apa? Tentang segi empat. Apa yang Azam sukai dari segi empat ini? Bentuknya ya. Oh, ternyata Azam menyukai segi empat itu karena bentuknya. Dan apa Azam? Oh, dan uniknya udah memiliki empat sisi yang sama. Kalau Intan sukanya apa dari pembahasan materi ini? Tentang bangun datar persegi panjang. Kenapa? Ya betul, karena memiliki ciri-ciri yang gak dimiliki oleh bangun datar lainnya, karena dia memiliki dua sisi yang sejajar. Nah, kita sudah membahas tentang bangun datar, tentang sifat-sifat bangun datar. Coba Ibu ingin bertanya, ini bangun datar apa? Segi 3. Memiliki berapa sisi? 3. Memiliki sudut 3. Memiliki titik sudut juga 3. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Memiliki berapa sisi? 4. Memiliki 2 sisi yang sejajar. Memiliki 4 sudut dan memiliki 4 titik sudut juga. Sama halnya dengan persegi atau segi 4. Segi 4 ini memiliki sisi yang sama, yaitu 4 sisi yang sama, memiliki 4 titik sudut dan memiliki 4 sudut. Tetapi segi 4 tidak memiliki sisi yang sejajar. Nah, dan pada pembahasan kali ini, menurut Ibu kalian sudah paham semua. Nah, Ibu di sini punya satu permainan, yaitu bernama tangkram. Kira-kira apa ya tangkram itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Nanti setelah ini kita akan bermain, yaitu tangkram. Itu merupakan salah satu permainan di mana mengasah untuk penalaran kita. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena tangkram itu adalah bentuk-bentuk bangun datar atau gabungan-gabungan bangun datar yang bisa disusun menjadi ikan, contohnya menjadi kuda, menjadi rumah. Perasaan nggak? Kira-kira seasik apa ya kita bermain tangkram? Kira-kira mau main nggak nih? Mau main nggak? Mau, oke. Ini merupakan contoh permainan yaitu media pembelajaran tangkram, di mana cara menggunakannya yaitu siswa menyusun dari bentuk-bentuk bangun datar menjadi sebuah gambar berupa kuda, berupa burung, dan lain sebagainya. Media pembelajaran tangkram merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk materi pembelajaran penalaran spasial. Sebab pada media ini siswa diajak untuk berpikir bagaimana cara menyusun gambar-gambar berupa kuda, burung dari bentuk-bentuk bangun datar yang telah ada. Media pembelajaran tangkram sangatlah menarik dan unik, sebab media ini dibuat sedemikian rupa dengan warna-warna yang cerah agar siswa tertarik untuk bermain. Selain itu juga, dari media pembelajaran tangkram ini, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk bangun datar. Ada segitiga, ada jajar genjang, ada persegi. Inilah media pembelajaran tangkram yang dapat digunakan oleh guru saat mengajar. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini tentang bangun datar. Ibu berharap setelah kita mempelajari tentang bangun datar, kita dapat mengetahui jenis-jenis bangun datar. Misalnya ketika kita berjalan nih sekitar kita bisa memberitahu teman kita, hai teman, lihat itu pintu itu merupakan persegi panjang. Nah, dimana juga murid-murid semua bisa mengenal jenis-jenis bangun datar di sekitar kita, serta mengetahui sifat-sifat apa saja yang ada di bangun datar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, pesan Ibu yaitu tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, jaga kebersihan, karena investasi masa depan adalah kesehatan pada tubuh kita.
Baik, Ibu meminta kepada Intan untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Intan silahkan. Oke, yang lain tolong hargai Intan ya, karena kita berdoa dulu. Nanti setelah berdoa, kalau murid-murid mau bercerita dengan temannya silahkan, tapi kita akhiri dulu ya pembelajaran kali ini. Itu merupakan salah satu contoh sederhana dalam menghargai temannya dan menghargai guru yang sedang mengajar. Oke, ayo Intan silahkan. Baik, terima kasih kepada Intan. Nah, telah usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu meminta maaf bila ada kekurangan atau sedikit kata-kata Ibu yang menyakitkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.